Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perkenalkan nama saya Tandra Dema Putra. Saya dari kelas 3F Sistem Informasi UIN Sekaryau. Di sini saya akan menjelaskan UML diagram minimarket. Yang pertama, sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu UML. UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. UML juga menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Dan di dalam sebuah UML terdapat ada jenis-jenis yang lainnya. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada sequence diagram, yang keempat ada class diagram. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini terdapat sebuah gambar use case diagram. Di sini saya akan menjelaskan. Dari gambar terdapat 6 buah aktor utama, yaitu bagian gudang, bagian pembelian, bagian penjualan, bagian akuntansi, bagian manajer, dan customer, serta 2 buah aktor turunan, yaitu customer biasa dan customer spesial. Bagian gudang bertugas memasukkan data penerimaan barang yang kemudian disimpan oleh sistem ke dalam base data, dan memasukkan data pengeluaran barang yang kemudian disimpan oleh sistem ke dalam base data. Masing-masing proses penyimpanan data tersebut oleh sistem kemudian dikalkulasikan untuk mengurangi atau menambah data persediaan. Bagian pembelian bertugas memasukkan data order pembelian yang kemudian disimpan oleh sistem ke dalam base data. Bagian penjualan bertugas memasukkan data order penjualan yang kemudian disimpan oleh sistem ke dalam base data dan memeriksa data order penjualan sebelum data order penjualan tersebut dapat dipakai oleh bagian gudang untuk mengirimkan barang ke customer. Bagian akuntansi bertugas memintai laporan-laporan, merekap semua laporan dari data-data yang disimpan oleh sistem ke dalam base data. Manajer bertugas untuk melihat laporan dan melakukan tindakan yang dibutuhkan berdasarkan laporan-laporan tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang diagram activity. Pada gambar, tampak 4 bagian yang terlibat dalam proses memasukkan data order penjualan. Bagian tersebut adalah sistem, customer, bagian penjualan, dan dari gudang. Sistem menyatakan kondisi siap memasukkan order penjualan, kemudian customer membuat data order penjualan apabila customer sudah bisa membuat data order penjualan sendiri, yang merupakan kegiatan administrasi dari order barang sesungguhnya. Apabila customer belum mampu membuat data order penjualan, maka bagian penjualan yang akan membuat order penjualan sesuai dengan pilihan customer. Waktu pengiriman barang, maka bagian gudang akan mengeluarkan barang-barang sesuai order penjualan tersebut. Pengeluaran barang akan mengurangi saldo barang yang masih harus dikirim oleh pihak customer pada order penjualan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang diagram sekuensi. Pada gambar dilihat bahwa customer memasukkan order penjualan sesudah itu sistem akan mengambil data persediaan yang secara teknis meneruskan ke database wrapper untuk reload data persediaan. Kemudian sistem akan menampilkan ke customer apakah barang tersebut masih ada di gudang atau tidak. Sesudah customer sukses memasukkan data order penjualan, maka sistem akan menotifikasi kepada bagian penjualan bahwa ada order penjualan yang masuk. Bagian penjualan akan mengecek kondisi order tersebut, apakah sudah benar atau belum.
Selain sistem memberikan kepada bagian penjualan secara otomatis, maka customer jumlah menyampaikan kepada bagian penjumlahan mengenai order penjualan yang telah dibuat. Sesudah bagian penjualan memverifikasi order penjualan yang dibuat customer, maka bagian penjualan akan menandai order penjualan tersebut dengan status valid. Sesudah bagian penjualan memvalidasi order penjualan tersebut, maka sistem akan menotifikasi bagian gudang mengenai adanya order penjualan yang sudah divalidasi yang masuk. Selain itu, bagian penjualan juga akan menyampaikan secara lisan mengenai adanya order penjualan yang sudah divalidasi yang masuk. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang diagram kelas. Diagram kelas dari usaha retail menggambarkan objek-objek yang dibutuhkan dalam sebuah sistem informasi yang nyata. Terdapat pada gambar di atas tampak 13 kelas. 6 kelas berasal dari faktor yang berasal dari use case dan 7 kelas lainnya berasal dari kata-kata benda dan kelas-kelas bentukan lain, yaitu data penerimaan barang, data inventory, laporan-laporan dan pengeluaran barang, data order penjualan website, dan data order pembelian. Kelas bagian gudang memaintain kelas data penerimaan barang dan kelas data pengeluaran barang. Kelas bagian penjualan menggunakan kelas website. Kelas website membuat data-data pada kelas data order penjualan. Kelas pembelian memaintain data order pembelian. Kelas manager menggunakan kelas laporan. Kelas customer menggunakan kelas website. Kelas akuntansi memaintain kelas laporan. Kelas data penerimaan barang mempunyai atribut pengeluaran ID, order, pembelian, ID, item ID, quality, date, and description. Kelas data penerimaan barang mempunyai metode insert, edit, delete, view, constructor, dan destructor. Kelas data order pembeli mempunyai atribut status, item id, quality. Kelas data order pembeli mempunyai metode insert, edit, delete, view. Kelas data order penjualan mempunyai atribut status, item id, quality. Kelas data order penjualan mempunyai metode insert, edit, delete, view. Kelas website mempunyai atribut user id, password. Kelas access right. Kelas website mempunyai metode logon. Jadi kesimpulannya, penggunaan UML dalam pembuatan sistem informasi usaha retail membantu dalam menghasilkan sistem informasi yang lebih terencana dan mendekati keinginan. Hal ini dimungkinkan karena dengan UML ini maka pihak-pihak terkait seperti manajemen, sistem analisis, dan programmer dapat bekerja sama merumuskan model sebelum pembuatan sistem informasi sebenarnya sehingga kesamaan persepsi dapat dicapai. Sekian yang bisa saya sampaikan presentasi saya. Mohon maaf masih banyak kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.